Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang bisnis internasional, mata kuliah ekonomi internasional. Untuk poin yang pertama yaitu tentang konsep bisnis internasional. Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini juga melibatkan produk dan jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Investasi internasional juga mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Untuk poin selanjutnya yaitu ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Terus ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya adalah untuk memperbesar penjualan, untuk mengakuisisi sumber daya, terus untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Untuk poin yang selanjutnya yaitu arus modal. Arus modal yaitu suatu aliran uang yang keluar masuk dari suatu perekonomian dengan tujuan untuk investasi. Ada beberapa faktor fundamental yang berpengaruh besar terhadap aliran modal. Di antaranya yaitu laju inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, neraca fiskal, dan lain-lain yang mencerminkan besar kecilnya resiko berinvestasi di negara tersebut. Sedangkan berdasarkan IMF atau International Monetary Fund, arus modal di Indonesia terdiri dari aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta. Nah, aliran modal swasta juga terdiri dari investasi langsung, investasi portofolio, dan juga modal dalam bentuk lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu multinational corporation, yaitu sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan servis di luar negaranya sendiri. Kemudian ada bagian-bagian dari perusahaan multinasional yang melaksanakan kegiatan perusahaannya, yaitu yang pertama ada induk perusahaan, ada kantor cabang atau cabang perusahaan, kantor pusat, anak perusahaan affiliate, dan yang terakhir anak perusahaan subsidiari. Yang terakhir ada beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan multinasional. Di antaranya itu fully owned subsidiary, yang kedua joint venture, yang ketiga licensee agreement, dan yang keempat subcontracting and outsourcing. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.